Halo Sobat Easy Stock, ini kami akan merespon request analisis 3 saham. Tentunya kami sebagai operator daripada aplikasi Easy Stock tidak bisa memonitor semua saham-saham yang ada di Bursa Efek, terutama yang sudah merilis laporan keuangan semester 1. Karena keterbatasan daripada tim kita, jadi kita tidak bisa secara cepat untuk melakukan updating. Idealnya memang harus secepat mungkin gitu, tapi mungkin di lain waktu insya Allah kita bisa memenuhi keinginan para pemirsa ya. Nah, ini 3 saham ini AKPI, DSFI, Mulia. Kinerja keuangan Q2, apa kata value investor? Oke. Kita bahas dulu apa itu Easy Stock. Easy Stock itu kita menggunakan rumusnya buku Benjamin Graham, yaitu Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham, semua saham yang ada di bursa. Dan sekarang Sobat Easy Stock bisa mendownload aplikasi Easy Stock dari Google Play Store. Mungkin catatan sekarang lagi under maintenance ya, tapi nanti di request sama rekan kami, request untuk dibagikan link kepada para Sobat Easy Stock yang membutuhkan. Oke, jadi nanti Easy Stock akan menunjukkan perbandingan antara harga pasar saat ini dengan nilai wajarnya. Nilai wajar tertinggi dan terendah, di mana nilai wajar itu sudah terupdate kepada laporan keuangan terakhir. Tidak semua, memang tadi saya bilang di awal bahwa beberapa sudah sebagian besar ya sudah terupdate di semester 1. Nah, ini untuk kali ini kita sudah update ya dengan Easy Stock ya. Oke, kita mau lihat ini dulu, Emlia aja dulu ya. Emlia kita lihat nih. Mulia Insidindo mencatatkan kinerja memuaskan, pertumbuhan laba bersih hingga 100%. Ya kan? Terus sebelumnya 238, sekarang jadi 479, jadi double ya. Oke, double dia. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini perdagangan itu udah agak lama ya, tapi karena mereka melakukan stock split dan mereka juga merilis laporan keuangan semester 1 yang ternyata kinerjanya memuaskan. Makanya harganya kita lihat nih di Emlia naik. Kalau lihat dari sininya naik terus ya, malah dari 70 ya. Oke, kita lihat sekarang dari Easy Stock. Kita lihat, Anda download, kalau download Anda melihat tampilan seperti ini. Kita ketik bendera Indonesia, lalu kita ketik kode saham Emlia. Oke. Nah, ini yang lebih update, yang mungkin di panel pertama belum terlalu update. Ini lebih update. Jadi dengan growth yang kita pasang konservatif 2%, itu nilai wajarnya itu udah 2 kali lipat, 1.200. Sedangkan closingnya 560. Di sini berapa closingnya? 560 kan? Kita sudah mencapai double ya, double, malahan bisa sampai 3 kali lipat di nilai tertingginya. Kita lihat financial ratio, return on equity di atas rata-rata benchmark kan 10%. Ini baru half year ya. Kalau full year kan berarti 25% hampir.
Jadi bagus ini saham ini. Profit marginnya juga di atas rata-rata 19%, rata-rata itu 10%, debt to equity-nya di bawah 1, working capital di atas 1. Nah, tapi tunggu dulu. Kita lihat dulu ya. Saya mau lihat. Oke. Emilia tuh bisnis apa sih dia? Oke. Mulia Keramik kalau nggak salah, tapi kita lihat di sini. Emilia, oke, overview-nya. Engage in trade distributor product of its subsidiary Mulia Keramik, float glass, glass container, glass block, safety glass, floor, ceramic tile. Oke. Kita lihat ininya ya. Sekarang kita mau lihat apa? Kita mau lihat kita mau lihat historinya. Oke. Historinya bagaimana nih Emilia nih? Emilia kita lihat tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya seperti apa dia? Yaitu tahun 2021, laporan akhir tahun ya. Di situ dengan growth yang sama, valuasinya 2 kali sampai 3 kali memang di sini. Jadi setelah stock split memang sebetulnya nggak ada efek karena stock split sebelum dipecah harganya menjadi lebih murah gitu aja. Return on equity juga 18,98. Tetapi yang sekarang kan lebih tinggi lagi full year ya. Di sini ya kita lihat ya di sini nih. Kita lihat 12,3. Tetapi kalau full year-nya kan 24. Oke, lebih bagus tahun ini. Lebih bagus tahun ini jelas, lebih bagus tahun ini. Profit margin 14 lebih bagus tahun ini. Tahun ini sekitar 19%. Working capital 1,4. Coba kita lihat 2020-nya. 2020-nya seperti apa? 2020 memang nggak bagus. Itu lihat itu. Net income-nya kecil sekali. Free cash flow-nya positif sehingga nilai wajar tertingginya 206, terendahnya malah negatif. Karena apa? Net current asset bisa nutup utang jangka panjang, ada surplus sekitar 10 miliar, tapi tidak bisa nutup yang 1,9 triliun utang jangka panjang, makanya dia negatif di sini. Return on equity juga jelek, profit margin nggak bagus, gross margin juga kecil, dan ini gross margin, profit marginnya terlalu banyak beban di non operasional, biaya operasional, setelah biaya direct ya, indirectnya terlalu tinggi. Jadi tahun 2020 itu kondisinya jelek, terus diperbaiki di tahun 2021 dan lebih baik lagi di tahun 2022. Ini pekerjaan manajemennya memang bagus ternyata. Bukan sekedar dia meningkatkan earning, tapi kemampuan untuk mengefisiensi biaya juga bagus ini. Jadi ini dia direkomendasi saham ini meskipun industrinya bukan industri yang lagi growth, industri kayak di komoditi seperti batu bara. Itu growth stock semuanya di situ. Ini sebetulnya properti sebetulnya enggak setinggi growth-nya komoditi. Tapi dia manajemennya bagus sekali ternyata gitu. Oke. Kita lihat request yang lain ya, saham request yang lain yaitu AKPI. Kita lihat AKPI. Saya mau lihat AKPI itu apa sih AKPI nih? Kita lihat dulu AKPI. Saya mau lihat AKPI dulu. AKPI ini apa AKPI? Oke. Bisnis apa AKPI? Anda juga bisa saya lihat AKPI ini juga bisa di sini polyester ya, polipropylen, polyester, banyak untuk tekstil ya. Anda juga bisa lihat di sini AKPI. Kita lihat aja AKPI di sini apa. AKPI. Oke, kita lihat company profile. Specialty chemical ya. Oke.
Nah, ini udah Q2, kita memang basic chemical kita rating rendah aja growth-nya. Ini cuma 1,6%, rendah ya, konservatif ya. Tetapi kalau kita lihat valuasinya, interest value-nya bisa sampai 3 kali lipat. 4 kali lipat malahan. Iya kan? Karena memang kuat dia. Coba lihat dia, neracanya kuat sekali. Total hutang itu bisa dihandle oleh net current asset-nya. Jadi neracanya surplus. Free cash flow-nya juga kuat ya, lebih tinggi daripada net income-nya. Sekarang kita lihat di financial ratio. Return on equity-nya 11,5, which is kalau ini half year ya, kalau full year-nya kan 23%. Bagus. Debt to equity-nya ini sudah masuk zona merah di atas 1. Profit margin-nya lumayan di atas benchmark ya, di atas 10%. Working capital-nya 1,1, bagus. Nah, kita lihat AKPI itu di ininya. Kita lihat di historicalnya. Coba historicalnya tahun lalu ya. Tahun lalu sebetulnya valuasi nilai wajarnya juga masih di atas closing price ya, masih punya upside. Tetapi dia punya net current asset-nya ya itu dia punya neraca masih defisit ya, kira-kira defisitnya 500 sampai 600 miliar. Makanya dia negatif ya di sini ya. Tapi secara working capital dan free cash flow-nya kuat dia, makanya dia positif di sini. Coba ya kita lihat financial ratio. Financial ratio-nya seperti apa nih? Financial ratio-nya. Oke. Financial ratio-nya, return on equity pas-pasan, debt equity di zona merah, profit margin rendah, working capital oke. Sekarang kita lihat. Nah, di tahun 2020 dia kira-kira kinerja mirip-mirip, return on equity lebih jelek, profit marginnya lebih rendah, ya kan, lebih jelek. Jadi ada peningkatan, working capital nggak sampai 1, profit margin kecil. Dari 2020 dia meningkat, 2021, 2022 itu terjadi peningkatan lagi, tetapi ya lebih bagus lah 2022, nggak tapi lebih bagus dia, lebih bagus. Jadi AKPI ini kita lihat pergerakan harganya ya. AKPI tadi udah lihat AKPI naik terus ya, memang dia masih punya upside ini sebetulnya nih. AKPI ini masih punya upside, masih bisa itu pernah di 28-25, dia bisa lebih tinggi sebetulnya ini. Tapi gini, ini kan perusahaan bukan growth stock ya, jadi kami Easy Stock itu kan menghitung berdasarkan formulasi parameter-parameter yang fix ya, dia ada di laporan keuangan. Tetapi karena industri ini bukan growth stock, jadi kalau dia mencapai nilai maksimumnya di 4.000, rasanya nggak optimis kita karena industrinya. Oke, kita lihat lagi DSFI. Naik terus. Coba kita lihat DSFI ya. DSFI itu apa sih sebetulnya? Kalau nggak salah sih perusahaan perikanan ya. DSFI. Kita lihat di sini aja lah. Kita lihat lebih gampang di sini. DSFI. Fish rate 2 kali lipat. Nah, ini harganya, ini penny stock, harganya cuma 100 perak ya. Oke, tapi bisa sampai 2 kali lipat. Q4 juga kita konservatif sekali, nggak sampai 2% growth-nya. Nilai wajarnya
positif semua. Artinya net current asset bisa nutup semua hutang, kuat dia. Nah, ini kan return on equity-nya sebetulnya dia di atas benchmark ya, 10% tuh sampai 12%. Debt to equity-nya bagus, profit margin-nya nggak terlalu bagus sebetulnya, 4,48. Working capital-nya bagus. Kita mau lihat lagi di ini, di apa? Kita lihat di historicalnya ya. Nah, historicalnya tahun 2021 tetap ya return on equity di bawah standar benchmarknya, profit marginnya kecil. Tahun 2020 dia net loss meskipun free cash flow-nya positif, tapi nilai wajarnya di bawah harganya. Jadi mereka meningkat di tahun 2020 nggak bagus, 2021 improve, 2022 yang ini improve dia, tapi secara margin dia kecil dan industrinya tidak mendukung untuk kinerja yang profit marginnya cuma 4,5%, return on equity-nya 6,22 gitu. Beda sama coba Akwi pun juga sebetulnya industrinya nggak meyakinkan kan industrinya. Nah, ini pas-pasan banget ini, close gitu standar benchmark. Kalau kita lihat Emlia, nah Emlia ini di atas standar lebih tinggi, kayak return on equity-nya sampai 24%, ya kan? Benchmark cuma 10%. Profit margin 19, benchmarknya cuma 10%. Debt to equity di bawah 1, working capital di bawah 1. Jadi ya dari tiga para sobat yang request sama kita, ya ketiganya itu punya upside potensial ke depan. Tapi kalau tiga-tiganya bukan di industri yang growth stock ya, tetapi Emlia lebih outstanding daripada Akwi dan DSFI. Oke, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.